Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Levenia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang thinking extrovert. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan hasil tes Stephen Thinking Extrovert, kalian bisa simak penjelasan berikut. Just explore your personality genetic. Thinking extrovert atau yang disingkat TE ditulis dengan huruf T besar dan E kecil. Kenapa? T ditulis dengan huruf besar karena pengaruhnya sebagai mesin kecerdasan itu lebih besar daripada E yang ditulis dengan huruf kecil yang berperan hanya sebagai kemudi kecerdasan. Thinking extrovert adalah jenis kepribadian yang berbasiskan kecerdasan logika yang proses kerjanya dikemudikan dari luar dirinya menuju ke dalam dirinya. Sistem operasi pada thinking extrovert. Sistem operasi pada tipe thinking extrovert berada di belahan otak bagian atas di sebelah kiri atau disebut otak kiri. Pada otak kiri tersebut, yang menjadi kemudi kecerdasan dari tipe TE berada di lapisan abu-abu yang letaknya di bagian luar atau permukaan otak. Lapisan yang berwarna abu-abu dari tipe TE memiliki tekstur otak yang lebih longgar karena mengandung sel otak yang lebih sedikit. Kerapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan lapisan bagian dalam tersebut membuat kemudi kecerdasan bergerak dari luar ke dalam. Hal inilah yang menyebabkan orang dengan tipe thinking extrovert menjadi lebih beradaptasi dengan lingkungan luar. Karena dari lingkungan luar itulah tipe TE mendapatkan energi untuk berpikir. Energi yang datang untuk mengolah otak kiri tipe ini berasal dari luar dirinya. Tipologi fisik pada thinking extrovert. Mesin kecerdasan thinking sesungguhnya identik dengan tulang. Mereka memiliki tulang yang besar dan kuat, dengan bentuk tubuh yang piknis, yaitu ukuran badan volumenya lebih kecil, sedangkan volume tulangnya paling dominan. Meskipun proporsi tulang lebih dominan dibandingkan ukuran badannya, namun secara umum mesin kecerdasan T malas bergerak. Padahal seharusnya mesin kecerdasan ini mudah bergerak. Hal ini disebabkan tenaga yang tersedia dari mesin kecerdasan ini cenderung disedot oleh kepala. Penggunaan energi oleh kepala dapat memakan energi yang besar sehingga menjadikan mesin kecerdasan ini malas bergerak. Sifat khas thinking extrovert. Menurut konsep Stephen, terdapat 10 item yang menjadi kepribadian tetap pada tipe thinking extrovert, yaitu thoughtful, analytical, competitive, reserved, planner, positive, argumentative, forceful, formal, and justice. Tipe thinking extrovert cenderung menyukai kemenangan, seperti seorang penakluk namun kurang stamina untuk terus-menerus bertanding. Kebenaran empirik hanya datang dari pengalaman dirinya, namun tidak suka kebenaran dari nasihat orang lain. Pandai mengakumulasi keuntungan dengan coverage yang luas, namun kurang mahir dalam membuat prioritas jangka panjang. Peranan dari tipe thinking extrovert sangat sirkulatif di semua entitasnya, tetapi kurang pandai membaca aspirasi, memiliki siklus hidup yang dinamis namun terlalu normatif. Oleh karena itu, tipe ini perlu waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya. Biasanya, jika kelebihannya bergerak membaik, maka secara otomatis kelemahan dari tipe ini akan tertutup dengan sendirinya. Kelebihan pada tipe thinking extrovert. Tipe thinking extrovert memiliki kemampuan menalar secara meluas dalam bentuk pengendalian manajemen dan logika yang lebih efektif. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan logika atau disebut LQ. Tipe thinking extrovert memiliki kelebihan secara alamiah yang tercermin dari cara kerjanya yang selalu mencari peluang untuk melipat gandakan. Tipe thinking extrovert adalah tipe yang paling mampu mengelola keuangan dengan cara mengakumulasi atau mengumpulkan. Chemistry pada tipe thinking extrovert. Tipe thinking extrovert memiliki kemampuan untuk meraih tahta jika segala macam unsur sumber daya yang ada di bawah kekuasaannya dikelola secara mekanistik seolah-olah seperti pabrik.
Jika memiliki pabrik, maka tipe ini akan memiliki kedudukan di masyarakat sebagai tokoh yang layak diberi tahta yang lebih tinggi. Pada dasarnya, tipe thinking extrovert memang menjadi orang yang paling dicari tahta. Hal ini disebabkan pada diri tipe ini melekat karisma pemegang otoritas. Jika diberi amanah, tipe ini akan menjalankannya dengan baik. Peranan pada tipe thinking extrovert. Tipe thinking dianggap bertangan dingin. Setiap masalah yang menjadi tanggung jawabnya dapat diselesaikan dengan baik. Jika kemampuan kepala tersebut digabungkan dengan karakter tulang yang kokoh, maka akan melahirkan tipe thinking dengan kepribadian yang teguh dan keras kepala. Jika tipe ini dikemudikan dari luar ke dalam menjadi tipe thinking extrovert, akan muncul sifat-sifat utama yang adil, objektif, dan menerima argumentasi logika. Tipe thinking extrovert menyukai peran layaknya seorang komandan yang memimpin dengan otoritas penuh untuk memastikan keadilan dan logika dapat berjalan secara efektif. Peranan tersebut diikuti dengan kemampuan pengelolaan dan pengendalian organisasi yang baik dari tipe thinking extrovert. Target dan harapan tipe thinking extrovert. Bagi tipe thinking extrovert, kemampuan mengendalikan proses produksi menjadi jalan sukses untuk memperoleh kekuasaan. Ia akan menjadi sangat terpukul jika pada akhirnya tidak diberi otoritas untuk mengambil keputusan. Target dari tipe ini adalah mendapatkan otoritas penuh. Dengan otoritas tersebut, ia dapat mengendalikan secara penuh jalannya organisasi. Tipe ini akan mengendalikan organisasi dengan memberikan instruksi, pengarahan, dan briefing. Arah merek thinking extrovert. Tipe thinking extrovert diberi merek karena kemampuan managerialship-nya yang efektif. Jika ada pertarungan untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan dan pengendalian organisasi, agar organisasinya dapat selalu naik kelas karena selalu menciptakan produksi yang berlipat ganda, maka tipe thinking extrovert merupakan sosok yang akan memenangkannya. Selain tipe thinking extrovert memang memiliki kemampuan manajerial yang sistematis dan efektif, secara alamiah tipe ini juga haus kekuasaan. Arah merek tipe thinking extrovert adalah mendapatkan kekuasaan, controlling, dan kemampuan managerialship yang efektif dan sistematis. Cara belajar tipe thinking extrovert. Tipe thinking extrovert tidak mengalami masalah dalam hal belajar. Pada umumnya, materi pelajaran memerlukan cara kerja otak yang menalar, berhitung, dan menstrukturkan. Pada tipe thinking extrovert ini, ia sudah terbiasa menalar bacaan untuk mendapatkan logika dengan membuat struktur dan skema yang memudahkan. Otak kiri dari tipe thinking extrovert selalu memerlukan asupan dengan cara berpikir atau pada dasarnya ia suka berpikir. Hasil akhirnya menyebabkan tipe thinking extrovert menjadi orang yang paling berwawasan karena kumpulan buku yang dibacanya cukup lengkap. Meskipun penguasaan setiap topik dari buku tersebut tidak terlalu mendalam, namun tipe ini sudah mendapatkan struktur berpikir dari setiap bacaannya. Dengan demikian, tipe thinking extrovert memiliki kemampuan menguasai pelajaran bukan berasal dari detail mikroskopiknya, melainkan dari pengembangan wawasannya. Cara yang paling efektif untuk memotivasi seorang tipe thinking extrovert adalah dengan diberikan kesempatan berkompetisi untuk mengalahkan yang lainnya. Sebaliknya, tipe ini merasa hampa dan gregetan jika ia tidak dapat bertarung karena ia merasa memiliki kapasitas untuk mengalahkan lawannya. Pilihan sekolah atau profesi yang disarankan untuk tipe thinking extrovert. Prioritas utama jika ingin memilih jurusan atau profesi untuk tipe thinking extrovert sebaiknya diarahkan pada salah satu industri berikut, yaitu manajemen atau kepemerintahan, manufaktur, properti, dan peternakan. Pilihan lainnya yaitu pertambangan, ahli konstruksi, ekonomi, bisnis kesehatan, dokter, insinyur, dosen, programmer, sistem analis, dan ahli rekayasa. Demikianlah penjelasan tentang thinking extrovert.
Terima kasih dan jangan lupa subscribe.